Ya, baik, selamat datang kembali di channel Tanya Soal. Di video kali ini kita akan lanjutkan kembali pembahasan soal matematika untuk topik bilangan bulat. Dan apabila kamu membutuhkan referensi pembahasan soal, kamu bisa klik link yang sudah kita cantumkan di kolom deskripsi. Dan terima kasih buat kamu yang sudah mensupport channel ini dengan cara like, subscribe, dan juga men-share informasi channel ini kepada teman-teman yang lain. Dan khususnya buat kamu yang sudah join dan bergabung di membership channel kita. Baik, kita bahas soal di video kali ini. Nomor 1, hitunglah nilainya di bagian A. 2345 ditambah negatif 173. Jadi untuk mempermudah perhitungan, apabila kita jumpai dua buah tanda, kita akan ubah menjadi satu buah tanda tunggal. Positif ketemu negatif bisa kita gantikan menjadi tanda negatif, berarti menjadi 2345 dikurangkan dengan 173. Dalam perhitungannya kita bisa kerjakan dengan cara bersusun. Jadi apabila kita kerjakan nanti 2345 dikurang 173, kita akan peroleh jawabannya adalah 2172. Kita lanjutkan di soal yang berikutnya. Negatif 5342 ditambah 567, maka kita akan bisa tuliskan hasilnya sebagai negatif dari, kita hitung jadinya 5342 dengan selisihnya 567. Kita akan peroleh dia menjadi minus 4775. Kemudian untuk bagian C, kita jumpai minus 3572 ditambah minus 730. Kita ubah menjadi minus 3572. Tanda positif dan negatif kita jadikan sebagai negatif. Jadi untuk negatif ketemu negatif, kita berikan tanda negatif, dan angkanya kita tinggal hitung jadinya makin besar ya. Jadi negatif dari 3572 dan 730 menjadi minus dari 4302. Kita lanjut ke soal berikutnya. 457 positif ketemu negatif menjadi berkurang 7282. Positif yang 457 itu lebih kecil dibandingkan angka yang menguranginya, maka hasilnya pasti negatif. Jadi kita kurangkan, selisihnya menjadi minus dari 6825. Kita lanjutkan pengerjaan soal berikutnya. Kita peroleh 536 ketemu positif dan negatif menjadi 536 dikurang 34. Ketemu lagi positif negatif menjadi dikurang 536. Kita kerjakan dari bagian depan. Jadi 536 kita kurang dengan 34 dengan cara biasa menjadi 502 dikurang 536. Karena yang mengurangi lebih besar, kita berikan tanda negatif. 502 dikurang 536, kita peroleh jawaban akhirnya adalah minus 34. Kita lanjutkan menjadi 0 ditambah 345. Kita jumpai positif dan negatif menjadi negatif 345. 0 ditambah berapapun angkanya tetap menjadi 345. Kita lanjut dengan kurang 345. Dua buah angka yang sama apabila dikurangkan hasilnya sama dengan 0. Kita lanjutkan ke soal nomor 2. Dengan menggunakan garis bilangan, hitunglah nilai dari. Jadi kita gambarkan garis bilangan, tentunya dengan mengubah sebuah perjanjian tanda. Apabila negatif jumpa negatif, itu lawannya. Kita tuliskan sebagai 7 ditambah 3. Berarti kalau kita gambarkan garis bilangannya, kita mulai dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 7 tambah 3, 7 itu positif, kita gambarkan dengan tanda panah berwarna hitam. Dilanjutkan dengan positif 3, kita lanjutkan 3 panah ke sebelah kanan. Jawabannya berakhir di angka 10. Maka untuk bagian A kita dapat tuliskan bahwa nilainya sama dengan 10. Kita lanjut yang di bagian B. Minus 5 kurang minus 8. Dua buah tanda negatifnya kita ubah menjadi minus 5 ditambah 8. Kita gambarkan dalam garis bilangan.
mulai dari angka 0, minus 5 berarti 5 ke kiri, min 1, min 2, min 3, min 4, min 5, min 6, 1, 2, 3, dan 4. Untuk yang negatif 5, kita gambarkan dengan panah berwarna merah ke sebelah kiri. Dilanjutkan positif 8, berarti dengan menggunakan panah ke kanan, kita hitung 8 satuan. Dari minus 5 ke 0 sudah 5, 6, 7, 8. Maka panah yang dimaksud akan berakhir di tanda 3. Maka jawabannya sama dengan 3. Untuk melengkapi jawabannya tadi kita tuliskan masing-masing di sini 7, ini 3. Kemudian ini minus 5 dan ini 8. Kita lanjut yang di bagian C. Minus 2 dikurang 7. Kita gambarkan garis bilangan. 0, 1. Kita mulai hitung ke kiri. Min 1, min 2, min 3, min 4, min 5, min 6, min 7, min 8, dan min 9. Minus 2 berarti kita gambarkan panah ke kiri 2 satuan. Minus 7 lagi, kita panahkan lagi 7 satuan ke kiri, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Angkanya berakhir di negatif 9. Maka hasilnya sama dengan min 9. Kita tuliskan di sini min 2 dan min 7. Kita lanjutkan di bagian D. 0 dikurang minus 8, itu berarti sama dengan 0 ditambah 8. Kita gambarkan dalam garis bilangan, ada angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Angka 0 berarti tidak mengalami pergerakan, tetap di sini. Tambah 8, kita gambarkan 8 ke kanan, maka berakhir di angka 8, maka jawabannya sama dengan 8. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Dengan menggunakan hasil pada soal nomor 2, tuliskan tanpa tanda kurung jika A dan B adalah bilangan cacah. Jadi negatif ketemu negatif, kita ubah saja menjadi A tambah B tanpa perlu menggunakan tanda kurung lagi. Kemudian minus A dikurang minus B, untuk minus A itu tidak bisa diubah lagi, tetap min A. Minus ketemu minus menjadi tambah B. Kita lanjut yang di bagian C, minus A dikurang B, tidak ada yang bisa diubah, kita tulis min A dikurang B. Untuk yang di bagian D, 0 dikurang minus A, kita tuliskan sebagai 0 minus ketemu minus, lawan dari lawan adalah menjadi positif dari A. Kita lanjut dengan soal berikut. Yang di bagian A, soalnya adalah 45 dikurang 37 ditambah 23. Untuk pengerjaannya kita kerjakan satu persatu, mulai dari 45 dikurangkan dengan 37, hasilnya 8. 8 tambah 23, hasilnya 31. Kita lanjut yang di bagian B. Minus 67 tambah 45 dikurang 23. Tanda dalam kurungnya kita hilangkan. Min 67 tambah 45 dikurang 23. Minus 67 dengan tambah 45, kita peroleh minus 22. Kemudian dikurang 23, minus ketemu minus, akan semakin negatif lagi. 22 dan 23 menghasilkan 45. Kita lanjut dengan bagian C. 45 dikurang minus 57 dikurang 83. Kita ubah menjadi 45. Minus ketemu minus menjadi positif 57 dikurang 83. Yang langkah awal kita kerjakan adalah 45 ditambahkan dengan 57. Menjadi 102 dikurang 83. 102 dikurang 83, hasilnya sama dengan 19. Kita lanjut yang di bagian D. Minus 56 dikurang 45 dikurang minus 47, berarti minus 56, minus 45, minus ketemu minus menjadi tambah 47. Minus 56 dan 45. Minus ketemu minus, hasilnya akan semakin negatif lagi. 56 dan 45 memberikan hasil 101 ditambah 47, maka hasilnya adalah minus 54. Kita lanjut ke soal nomor 5. Hitunglah hasilnya untuk soal nomor 5 di bagian A menjadi 45
positif ketemu negatif menjadi kurang. Jadi kita langsung hitung 45 kita kurangkan dengan 37, hasilnya adalah positif 8. Di bagian B adalah minus 45 ditambah 37, karena yang negatifnya lebih negatif dibandingkan angka yang positifnya. Jawabannya adalah negatif 8. Kita lanjutkan di bagian C. 45 ketemu negatif dan negatif berubah menjadi tambah. Jadi kita ubah soalnya menjadi 45 ditambah 37. Maka jawabannya adalah 82. Kita lanjutkan di bagian D. Minus 45 dikurang 37, maka semakin negatif lagi. 45 dan 37 akan menghasilkan 82. Sehingga hasilnya adalah negatif 82. Untuk yang di bagian E, minus 67, positif ketemu negatif menjadi negatif 29. Jadi untuk 67 dan 29 sama-sama negatif. Ketika digabungkan hasilnya semakin negatif lagi, menjadi negatif 96. Kita lanjutkan di bagian F. Minus 67, minus ketemu minus menjadi tambah 29. Jadi kalau kita perhatikan hasilnya akan tetap di negatif, karena 67 angkanya lebih besar, jadi lebih negatif dibandingkan 29. Jadinya negatif 38. Kita lanjut ke soal berikutnya, di soal nomor 6. Selidiki sifat operasional pengurangan berikut, apakah memenuhi pergantian urutan bilangan atau komutatif, yaitu A kurang B dan B kurang A. Untuk ini kita tulis bahwa tidak berlaku. Kita bisa ambil contoh bahwa 5 kurang 3 hasilnya 2. Kalau 3 kurang 5 kita balikkan posisinya, hasilnya negatif 2. Jadi hasilnya tidak sama. Kita lanjutkan di bagian B. Apakah memenuhi pergantian urutan atau asosiatif, yaitu A kurang B kurang C sama dengan A kurang B kurang C. Jawabannya juga tidak. Kita bisa buktikan misalkan 1 dikurang 2 kurang 3 itu akan sama dengan 1 dikurang min 1, menjadi 1 tambah 1 hasilnya 2. Sementara apabila 1 dikurang 2 dikurang 3, hasilnya menjadi min 1 dikurang 3, hasilnya negatif 4. Jadi 2 dan min 4 tidak sama, maka tidak berlaku. Kita lanjutkan dengan bagian C. Apakah A memiliki unsur identitas, yaitu A kurang 0 sama dengan A? Kalau kita sebutkan memiliki unsur identitas, berarti jawabannya adalah sama dengan ya. Kita lanjutkan di bagian D. Apakah A memiliki lawan bilangan bulat, sehingga untuk bilangan bulat A, ada bilangan bulat B sehingga A kurang B sama dengan 0. Selalu ada lawannya, karena kalau kita misalkan 5 dan min 5 hasilnya 0, misalkan 6 digabungkan dengan min 6 juga hasilnya sama dengan 0. Jadi jawaban untuk yang bagian D adalah iya. Kita lanjut soal nomor 7. Hitunglah nilai N sehingga N tambah 21 sama dengan 16. N tambah 21 sama dengan 16. Jadi untuk mendapatkan nilai N, kita ingin 21 ini hilang, maka kita gabungkan dengan lawannya. Jadi karena 21 positif, gabungan lawannya adalah negatif. Kita tuliskan di kanan dan kiri. Sehingga 21 ketemu 21 habis, maka N-nya adalah 16 dikurang 21, kita peroleh jawabannya negatif 5. Kita lanjut yang di bagian B. 65 ditambah N sama dengan minus 13. Lawan dari angka 65 adalah minus 65. Kita tuliskan di kanan dan kiri. Jadi 65 dikurang 65 habis, N-nya sama dengan, tinggal kita hitung antara minus 13 dan minus 65, maka jawabannya adalah minus 78. Kita lanjut yang di bagian C. N kurang minus 8, minus ketemu minus jadi positif, N tambah 8 sama dengan 17. Lawan dari positif 8 adalah negatif 8. Maka 8 dikurang 8 habis, N sama dengan, kita dapatkan jadinya 17 dikurang 8, langsung kita peroleh nilai N sama dengan 9. Kita lanjut yang di bagian D. Minus 5 ditambah N sama dengan 7. Lawan dari negatif 5 itu adalah positif 5. Jadi
kanan dan kiri sama-sama kita beri positif 5. Sehingga minus 5 ketemu 5 habis. N-nya adalah 7 ditambah 5, hasilnya 12. Kita lanjut yang di bagian E. N dikurang 6 sama dengan minus 5. Lawan dari minus 6 adalah positif 6. Kanan kiri kita beri positif 6. Min 6 ketemu 6 habis. Minus 5 ditambah 6 jawabannya sama dengan 1. Kita lanjut yang di bagian F. N dikurang 53 sama dengan minus 45. Lawan dari minus 53 adalah positif 53. Sehingga nilai N sama dengan, kita tinggal hitung selisih dari 45 dan 53. Jadi jawabannya adalah sama dengan 8. Kita lanjut ke soal berikut. Penjumlahan dapat digunakan untuk menguji apakah perhitungan dalam operasi pengurangan benar atau salah. Misalkan kita mempunyai bilangan 903 dikurang 576 dan sudah dihitung hasilnya 327. Dengan menjumlahkan dua bilangan terakhir, kita dapat menguji hasil pengurangannya. Untuk menguji kebenaran pengurangan berikut dengan melakukan penjumlahan. Jadi untuk yang A akan kita buktikan bahwa 197 yang dua terakhir ini, 197 dan 239. Apabila kita melakukan penjumlahan dari 197 ditambah 239, kita peroleh hasilnya 436. Karena sudah sama, berarti terbukti benar. Kita lanjut yang di bagian B. Kita jumlahkan lagi dua bilangan yang sebelumnya, 164, kemudian ditambah 336. Jadi kita jumlahkan dengan cara bersusun boleh. 164 ditambahkan dengan 336 akan kita peroleh jawabannya sama dengan 500. Dan hasilnya sesuai dengan yang di soal. Maka untuk yang di bagian B juga terbukti jawabannya benar. Kita lanjut yang di bagian C. Kita jumlahkan 486 ditambah dengan 1316. Kita hitung 486 ditambah 1316. Kita akan peroleh 1802. Sehingga kalau kita perhatikan jawabannya tidak sesuai, berarti yang bagian C jawabannya adalah salah. Karena kalau seharusnya 1702 dikurang 486, seharusnya jawabannya adalah 1216. Baik, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Isilah kotak berikut dengan jumlah bilangan dari dua kotak di bawahnya. Jadi minus 7 ditambah dengan 5, hasilnya negatif 2. 5 ditambahkan dengan negatif 4, jawabannya adalah 1. Minus 2 ditambah 1, hasilnya minus 1. 1 ditambah 5, hasilnya 6. Min 1 tambah 6, maka jawabannya adalah 5. Kita lanjutkan. Min 9 ditambah 13, di sini hasilnya 4. Kemudian 13 dikurang 15, di sini hasilnya adalah negatif 2. 4 dengan negatif 2, hasilnya 2. Jadi 2 ditambah berapa supaya minus 22? Jawabannya adalah minus 24. Kemudian minus 2 ditambah berapa supaya minus 24? Jawabannya adalah minus 22. Minus 15 tambah berapa supaya minus 22? Maka jawabannya adalah minus 7. Kita lanjutkan ke soal yang berikutnya. Suhu suatu kota dicatat dari pagi sampai dengan sore hari. Catatan suhu tersebut antara lain sebagai berikut. Pada suhu pukul 18, 4 derajat Celcius. Pada pukul 15 suhunya lebih panas 3 derajat Celcius. Berarti karena lebih panas berarti ditambah 4 ditambah 3. Maka pada pukul 15 suhunya adalah 7 derajat Celcius. Pada pukul 12 suhu lebih panas 4 derajat Celcius dibandingkan pukul 15. Pukul 15 suhunya 7 dan pukul 12 itu lebih panas 4. Kita jumlahkan maka jawabannya adalah 11 derajat Celcius. Pada pukul 9 suhu lebih dingin 2 Celcius dibandingkan pukul 12. Jadi 11 dikurang 2 kita peroleh suhunya sama dengan 9 derajat Celcius. Kita tambahkan dengan satuannya. Kemudian yang di bagian D, pada pukul 6 suhu lebih dingin 8 dibandingkan dengan pukul 9. Jadi 9 dikurang 8 kita peroleh suhunya adalah
derajat Celcius. Isilah tabel untuk sesuai dengan hasil A, B, C, D sudah kita isi. Dan dengan demikian kita sudah menyelesaikan pembahasan soal untuk kesempatan kali ini. Apabila kamu membutuhkan rekomendasi buku latihan soal, kamu bisa klik link produk yang sudah kita sematkan. Semoga pembahasan tadi bisa dipelajari, bisa dimanfaatkan. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.